Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Arifin dengan NIM 231062 dan rekan saya, perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Saputra dengan NIM 231011. Sebelumnya yang terhormat kepada Bisofi selaku dosen kelompok mata kuliah kimia lingkungan dan rekan-rekan saya, di sini saya mau mempresentasikan tentang konsep dasar kimia tanah. Kimia tanah adalah ilmu yang mempelajari komposisi, struktur, dan sifat kimia tanah. Hal ini penting untuk memahami bagaimana tanah dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan kesehatan lingkungan. Komposisi dan struktur tanah. Komposisi tanah terdiri dari berbagai komponen termasuk mineral, bahan organik, air, dan udara. Presentasi masing-masing komponen ini menentukan karakteristik tanah dan kesuburannya. Struktur tanah mengacu pada cara partikel tanah mengikat dan membentuk agregat. Hal ini mempengaruhi kemampuan tanah untuk menyimpan air, udara, dan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Tekstur tanah adalah komposisi relatif partikel tanah seperti pasir, debu, dan galian. Tekstur mempengaruhi sifat fisik tanah seperti kemampuan menahan air dan udara. Soil pH dan pentingnya. Derajat keasaman pH tanah adalah faktor penting dalam kesuburan tanah. pH tanah mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman dan aktivitas mikroorganisme tanah. Tanah dengan pH yang sesuai akan membantu tanaman tumbuh dengan optimal. Grafik ini menunjukkan distribusi pH tanah di suatu daerah. Tanah asam dan basah memerlukan pengolahan khusus untuk mencapai pH. Siklus nutrisi dalam tanah. Pertama, penyerapan nutrisi. Tanaman menyerap nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dari tanah melalui sistem perakaran mereka. Ini merupakan proses penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang kedua, dekomposisi bahan organik. Mikroorganisme tanah memecah bahan organik seperti sel tanaman dan hewan, melepaskan nutrisi ke dalam tanah untuk digunakan kembali oleh tanaman. Yang terakhir, fiksasi nutrien. Bakteri tanah tertentu dapat mengubah nitrogen transfer menjadi bentuk yang dapat diserap tanaman, memperkaya ketersediaan nitrogen dalam tanah. Pengaruh sistem AF terhadap siklus hara. Yang pertama, peningkatan daya tangkap hara atau nutrien hidup. Yang kedua, peningkatan fiksasi N chapter 17, pengurangan kehilangan unsur hara melalui konversi tanah. Yang terakhir, penambahan jumlah hara melalui mineralisasi bahan organik. Peran dan pentingnya bahan organik tanah. Bahan organik tanah adalah komponen penting dalam ekosistem tanah. Ia berperan dalam memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas penyimpanan air, dan menyediakan nutrisi bagi mikroorganisme tanah. Bahan organik berasal dari penguraian sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Ia membantu mempertahankan kesuburan tanah dan menjaga keseimbangan hara di dalam tanah. Peran mikroorganisme tanah. Yang pertama, komposisi bahan organik. Bakteri dan jamur tanah memainkan peran vital dalam mendaur ulang nutrisi dengan menguraikan sisa-sisa tanaman dan hewan. Yang kedua, memperbaiki struktur tanah. Jamur dan bakteri menghasilkan zat perekat yang membantu mempertahankan agregasi partikel tanah dan memperbaiki drainase. Yang ketiga, siklus nutrisi. Mikroorganisme terlibat dalam siklus nutrisi, fosfor dan mineral lainnya, menjaga kesuburan tanah. Yang keempat, netralisir polutan. Beberapa mikroba secara alami dapat mendegradasi kontaminasi seperti pestisida dan logam berat dalam tanah. Kontaminan umum tanah dan sumbernya. Logam berat seperti tambak, timbal, kadmium, dan merkuri dapat mencemari tanah melalui emisi industri, penggunaan bahan bakar fosil, dan membuang limbah yang tidak tepat. Pestisida. Penggunaan pestisida yang berlebihan dalam pertanian dapat menimbulkan residu berbahaya di dalam tanah, merusak ekosistem tanah. Senyawa organik sintetis. Dasar kimia organik seperti bahan bakar, pelarut, dan pewarna industri dapat mencemari tanah melalui tumbuhan atau pembuangan yang tidak tepat. Nutrien berlebih. Penggunaan pupuk nitrogen dan fosfor yang tidak terkontrol dapat menimbulkan strukturifikasi dan akumulasi
nutrien di dalam tanah. Dampak pencemaran tanah terhadap lingkungan. Pencemaran tanah oleh berbagai zat kimia berbahaya dapat berdampak serius pada lingkungan. Kontaminasi dapat merusak struktur dan kesuburan tanah, mencemari air tanah, dan mengancam kehidupan flora dan fauna. Dampaknya meluas dan berkurangnya produksi pertanian hingga rusaknya ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati. Keracunan dan penyakit akibat konsumsi makanan atau air yang tercemar juga menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Selanjutnya yaitu teknik remediasi pencemaran tanah. Yang pertama, bioremediasi. Menggunakan mikroorganisme alami untuk mendegradasi dan menghilangkan kontaminan dari tanah secara alami. Proses ini ramah lingkungan dan efektif untuk berbagai jenis polutan. Yang kedua, fitoremediasi. Memanfaatkan tumbuhan untuk menyerap, mengikat, dan menguraikan zat pencemar di dalam tanah. Tumbuhan dapat memulihkan tanah yang tercemar secara bertahap. Yang ketiga, stabilisasi atau solidifikasi. Mencampur tanah terkontaminasi dengan bahan pengikat seperti semen, kapur, atau aditif lain untuk mengubah sifat kimia dan mengurangi mobilitas pertahanan. Praktik pengelolaan tanah yang berkelanjutan. Yang pertama, rotasi tanaman. Menerapkan rotasi tanaman yang tepat untuk menjaga kesuburan tanah dan mencegah erosi. Yang kedua, pemupukan organik menggunakan pupuk organik. Yang presentasi dari kami, selanjutnya sesi tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Sofia Rahmadayati dengan NIM 231008. Saya ingin bertanya, bagaimana kita bisa mengetahui jika tanah itu tercemar? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sylvia. Bagaimana kita bisa mengetahui tanah itu bisa tercemar? Untuk mengetahui apakah tanah telah tercemar, kita dapat menggunakan beberapa metode dan teknik yang melibatkan analisa fisik, kimia, dan biologis. Berikut ini adalah beberapa langkah dan prosedur yang dapat diambil untuk mendeteksi pencemaran tanah. Yang pertama, pengambilan sampel tanah. Lokasi pengambilan, tentukan lokasi yang mencurigakan atau strategis untuk pengambilan sampel seperti dekat pabrik, area pertanian, dan intensif menggunakan pestisida atau tempat pembuangan sampah. Prosedur pengambilan menggunakan alat ukur tanah atau skop untuk mengambil sampel dari berbagai kedalamannya. Yang kedua, analisis kimia. Pengujian laboratorium. Kirim sampel tanah ke pengujian laboratorium. Kirim sampel tanah ke laboratorium untuk analisis kimia. Laboratorium dalam menguji keberadaan logam berat atau seperti timbal, merkuri, dan kadmium. Metode spektroskopi, yaitu menggunakan teknik seperti spektroskopi seragam atom atau spektroskopi massa untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi logam berat. Yang ketiga, analisis biologis. Bioindikator menggunakan organisme hidup seperti cacing tanah atau mikroorganisme sebagai indikator pencemaran. Uji biofisitas, menanam benih di sampel tanah dan mengamati pertumbuhannya. Pertumbuhan yang terhambat atau tidak normal dapat menjadi indikasi pencemaran. Dengan menggunakan kombinasi metode di atas, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi dan tingkat pencemaran tanah. Perkenalkan, saya ingin bergabung dengan NIM 23108103. Di sini saya ingin bertanya bagaimana dampak dari pencemaran tanah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Terima kasih. Di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Mas Ilmi, bagaimana dampak dan pencemaran tanah terhadap lingkungan dan kesehatan. Dampak terhadap lingkungan, yang pertama, kerusakan ekosistem. Yang kedua, penurunan kualitas air. Yang ketiga, pengasaman tanah. Yang keempat, akumulasi bahan kimia berbahaya. Dampak terhadap kesehatan, kontaminasi makanan. Yang kedua, penyakit dan gangguan kesehatan. Yang ketiga, gangguan reproduksi dan perkembangan. Yang keempat, masalah pernapasan. Untuk mengurangi dampak pencemaran tanah, beberapa langkah mitigasi bisa diambil, antara lain remediasi tanah. Proses membersihkan tanah yang tercemar menggunakan metode seperti biomediasi, fitromediasi, atau perbinaan tanah tercemar.
regulasi dan kebijakan, implementasi dan penegakan regulasi yang ketat terkait pembuangan limbah industri penggunaan pestisida, pemantauan dan evaluasi, melakukan pemantauan kualitas tanah secara rutin untuk mendeteksi dan menangani pencemaran sejak dini. Dengan memahami dampak pencemaran tanah yang mengambil langkah-langkah yang tepat, kita dapat melindungi lingkungan dan kesehatan manusia dari bahaya yang ditimbulkan. Perkenalkan, saya Anastasia Marni dengan NIM 231066107. Di sini saya izin bertanya, teknologi apa saja yang dapat menanggulangi pencemaran tanah? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anastasia. Teknologi apa saja yang dapat menanggulangi pencemaran tanah? Yang pertama, bioremediasi, yaitu penggunaan mikroorganisme untuk menguraikan atau menetralkan kontaminan dalam tanah. Yang kedua, fitoremediasi, yaitu teknologi yang menggunakan tanaman untuk menghilangkan, menstabilkan atau mendetoksifikasi kontaminan di dalam tanah. Yang ketiga yaitu remediasi termal. Remediasi termal melibatkan penggunaan panas untuk menguapkan atau menguraikan kontaminan organik dalam tanah. Yang keempat yaitu teknologi kimia yang melibatkan penambahan bahan kimia ke dalam tanah untuk mengubah atau menetralkan kontaminan. Yang terakhir yaitu penggalian atau pembuangan, yaitu metode fisik atau melibatkan panggilan tanah yang terkontaminasi dan memindahkan ke lokasi yang aman atau ke fasilitas pengolahan limbah yang berbahaya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.